Salam damai sejahtera saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saudara sekalian, pernahkah saudara dibenci orang padahal orang tersebut tidak mengenal saudara? Orang lain membenci saudara, membenci kita tanpa alasan, padahal dia tidak mengenal kita. Mengapa orang lain bisa membenci kita padahal dia tidak mengenal kita? Ada banyak kemungkinan, tapi kemungkinan yang pada umumnya adalah dia terhasut oleh orang yang membenci kita. Orang tersebut membicarakan hal-hal yang buruk dan busuk tentang kita sehingga orang lain terpengaruh dan ikut-ikutan membenci kita. Sebenarnya hal ini sangat aneh, saudara, tetapi nyata. Membenci tanpa mengenal adalah satu kebodohan yang sering terjadi dalam hidup kita. Sudah mengenal pun kita tidak boleh membenci, apalagi belum mengenal. Namun ini adalah fakta. Ada satu pepatah yang berbunyi demikian, saudara. Tak kenal maka tak sayang. Ini benar sekali. Jika kita ingin disayang oleh seseorang, maka kita perlu belajar untuk mengenal orang tersebut. Namun di zaman sekarang banyak orang dengan mudah berkata sayang padahal belum mengenal. Nah, saudara, bagaimana mungkin kita bisa menyayangi seseorang tanpa mengenalnya? Dan bagaimana mungkin juga kita bisa membenci seseorang tanpa mengenalnya? Tetapi inilah fakta kehidupan. Tak kenal maka tak sayang. Artinya rasa sayang akan muncul kalau sudah saling mengenal. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dua ayat yang sangat memberkati saya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 3 dan 1 Korintus 16 ayat 22. Mari saudara buka Alkitabmu dan baca kedua ayat tersebut. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga berkata demikian, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Apakah Anda ingin dikenal oleh Tuhan? Pasti ingin. Dan terjemahan lain mengatakan tetapi jika seseorang mengasihi Allah, yang sama ia dikenal olehnya. Apa artinya dikenal oleh Tuhan, saudara? Apakah saat ini Tuhan tidak mengenal kita? Dan apakah Tuhan perlu waktu untuk mengenal kita? Jawabannya jelas, tidak. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan yang menciptakan kita. Pemazmur berkata bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita. Dalam Mazmur 139 ayat ke-13, Tuhan tahu persis siapa kita sebenarnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi tentang kita di hadapan Tuhan. Lalu kalau begitu, apa artinya dikenal oleh Tuhan? Istilah dikenal bisa berarti mengetahui, mengenal, mengerti, mengakui. Ini terjadi karena ada satu hubungan yang sangat dekat. Jadi saudara sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, ia akan diakui, dia akan diterima, dia akan dikasihi oleh Tuhan. Ada satu perlakuan yang istimewa dari Tuhan terhadap orang yang mengasihinya. Ada satu hubungan timbal balik di sini. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pun akan dikasihi oleh Tuhan. Di sini saudara tentu tidak bicara tentang Tuhan itu tidak adil, tapi di sini bicara tentang hal yang semestinya. Anda mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihimu. Anda mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengistimewakanmu. Anda mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengakui dan memperlakukanmu dengan istimewa. Saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, banyak orang ingin dikasihi,
ingin diberkati, ingin diakui oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti kacung. Kalau lagi susah, langsung berdoa, mencari Tuhan, berlutut, berdoa, bahkan berpuasa. Tapi setelah doanya dijawab oleh Tuhan, dia lupa dengan Tuhan, bahwa Tuhan pernah menolong hidupnya. Dia lupa dengan Tuhan, kemudian kalau dia lagi butuh Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Apakah pantas seperti itu? Tidak pantas. Terhadap manusia saja kita tidak boleh berlaku seperti itu, apalagi terhadap Tuhan, terhadap orang, terhadap sesama manusia. Kalau kita butuh, kita cari dia. Kalau kita tidak butuh, kita cari dia, tidak cari dia, maka lama-lama orang pun akan merasa tidak suka. Dia merasa dihina, dia merasa dia tidak dihargai, dia merasa dia merasa dia dimanfaatkan. Di waktu butuh dicari, waktu tidak butuh tidak dicari. Nah, terhadap Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Seperti apa bentuk kasih kepada Tuhan? Yang pertama, bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah taat kepada firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita belajar taat kepada firman-Nya. Taat adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, berusaha menyenangkan hatinya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan berusaha menyenangkan hatinya dengan hidup kita, memberikan yang terbaik, memperlakukan Tuhan yang dengan penuh hormat. Dan yang ketiga, rela berkorban demi Tuhan. Sama seperti ketika kita mengasihi seseorang, maka orang tersebut kita rela berkorban buat orang itu. Berkorban waktu, tenaga, bahkan uang. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, Anda tidak akan segan-segan untuk berkorban bagi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Saudara sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tidak terkutuk. Buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan taat pada firman-Nya, menyenangkan hatinya, dan rela berkorban buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.